Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang chapter 6 yaitu Advertising Design dan case 1. Nama saya Prima Konita Rahmah, NPM 17116. Di sini saya akan membahas tentang profil perusahaan Felicities dan compare perusahaan tersebut dengan perusahaan sejenis. Nah, Felicities Bridal itu merupakan perusahaan bisnis di bidang fashion, terutama pada pakaian atau busana pengantin, serta aksesoris pendukungnya. Tidak hanya itu, Felicities itu juga menyediakan pakaian formal lain seperti dress atau jas untuk prom, atau yang biasa kita kenal dengan prom night untuk perayaan perpisahan sekolah gitu. Kemudian dia juga menyediakan pakaian Natal. Pakaian atau busana-busana tersebut itu dirancang oleh desainer Australia, pemenang penghargaan. Itu disediakan dengan berbagai macam pilihan bentuk produk dan ukuran. Bukan hanya sebagai tempat sewa pakaian, dia juga bisa request atau custom sendiri. Produk-produk yang mereka tawarkan itu dipajang di butik mereka yang ada di Auckland City, New Zealand. Atau juga bisa memesan secara online melalui website resminya. Produk yang ditawarkan itu juga dipasarkan lewat sosial media, Facebook dan Instagram. Berikutnya yaitu compare antara Felicities dan Astra Bridal. Nah, Astra Bridal ini merupakan perusahaan sejenis dengan Felicities. Namun perbedaannya itu mereka lebih gencar di desain periklanan. Dapat dilihat di layar kanan bawah itu merupakan desain iklan berbentuk pamflet diskon produk yang mereka tawarkan, di mana mereka itu menawarkan atau menyebarkan pamflet itu di website, di halaman depan website. Nah, tujuannya itu agar konsumen tertarik dengan penawaran dan langsung melakukan pembelian. Itu juga merupakan salah satu bentuk strategi pesan perusahaan tersebut, di mana hal ini tuh berkaitan dengan materi di halaman 176, yaitu tujuan strategi pesan, di mana mengajak konsumen berpikir atau bereaksi pada produk atau perusahaan, dan juga berkaitan di halaman 177 sampai 180, yaitu tentang 3 hal penting dalam peranan strategi tersebut. Yang pertama, itu kognitif, yaitu melalui pikiran mempengaruhi keyakinan konsumen pada produk baik melalui pengetahuan maupun persepsi. Nah, yang kedua, afektif atau perasaan, maksudnya itu penilaian terhadap produk. Yang ketiga yaitu konatif, melakukan tindakan atau melakukan keputusan pembelian saat itu juga di web itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fendi, NPM 137. Di sini saya akan menyampaikan tentang kasus 1, yaitu Felicity Fine Formal. Felicity ini adalah sebuah toko yang terletak di area metropolitan yang telah beroperasi selama hampir 1 dekade. Toko ini menyediakan pakaian formal untuk acara-acara tertentu yang membutuhkan pakaian khusus seperti tuxedo dan gaun prom untuk wanita. Dalam kasus ini, pakaian formal mengalami beberapa musim utama seperti akhir musim semi, awal musim panas, dan ketika banyak acara sosial seperti Natal dan festival musim dingin lainnya yang berlangsung. Baru-baru ini, Felicity memperhatikan penurunan harga sewa tux dan pembelian gaun prom, karena terdapat pesaing baru di kota yang mungkin menjelaskan hilangnya beberapa bisnis tersebut. Di masa lalu, Felicity ini menggunakan satu taktik utama untuk membujuk siswa sekolah menengah ke tokonya. Dia akan menawarkan sewa tuxedo gratis untuk beberapa pria di setiap sekolah tinggi jika mereka mau, biasanya sekitar 4 minggu sebelum dimulai. Nah, pendekatan tatap muka ini bekerja dengan baik selama bertahun-tahun, tetapi tampaknya kehilangan arah. Nah, setelah banyak berpikir, Felicity ini memutuskan sudah waktunya untuk terlibat dalam 2 taktik baru. Yang pertama, dia mengembangkan hubungan dengan layanan limusin utama di kota tersebut. Nah, yang kedua,
untuk terlibat dalam periklanan yang diarahkan kepada kerumunan sekolah menengah dan orang tua mereka. Tujuannya yaitu untuk menjangkau peserta prom dan orang tua mereka, serta untuk memikat mereka untuk mengingat kembali pakaian formal Felicity yang baik ketika waktu yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Eka Salim Jaman dari kelompok 10 NPM 134. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan 6.44. Pertanyaannya yaitu, jika Felicity find for malware menggunakan iklan televisi, strategi pesan daya tarik dan eksekusi apa yang akan Anda rekomendasikan? Hal yang harus diperhatikan Felicity find for malware dalam membuat sebuah iklan melalui televisi yaitu iklan yang disiarkan harus memberikan pesan dan kesan yang dapat mudah diingat bagi para penonton. Iklan yang ditayangkan juga harus dapat mudah dimengerti bagi para penonton, sehingga apa yang ada di dalam iklan tersebut pesannya dapat tersampaikan dengan jelas kepada penonton. Felicity find for malware yang bergerak di bisnis penyewaan baju harus bisa mendeskripsikan kepada penonton melalui iklan tersebut apa yang menjadi keunikan dari bisnisnya tersebut dan keunggulannya, sehingga apa yang diharapkan melalui periklanan tersebut dapat meyakinkan para konsumen. Dalam waktu penayangannya juga bagi Felicity find for malware juga harus diperhatikan. Waktu yang tepat untuk menayangkan iklannya yaitu target konsumennya kan kepada orang tua siswa. Jadi waktu yang tepat yaitu pada malam hari, pada saat mereka santai. Jadi mereka dapat melihat iklan tersebut. Dan juga waktu hari-hari besar juga harus menjadi pertimbangan Felicity find for malware untuk menayangkan iklan yang lebih giat lagi, lebih intens lagi, sehingga di hari-hari tersebut yang membutuhkan baju untuk Natal, untuk tahun baru, untuk perpisahan dan lain-lain, menjadi kesempatan dan peluang untuk menarik lebih banyak konsumen lagi agar dapat memakai jasa dari Felicity find for malware sendiri. Perkenalkan, nama saya Nurul Tayandini, NPM 1711011065. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 645. Pertanyaannya adalah, apakah iklan televisi yang dirancang untuk orang tua pada berita malam akan berbeda dari yang dirancang untuk streaming online untuk siswa? Mengapa? Menurut kami berbeda karena sasarannya yang berbeda. Jika di televisi pada berita malam itu untuk orang tua, nah sedangkan yang di sosial media itu untuk para siswa yang notabene-nya masih remaja. Jadi iklan yang ditayangkan pun akan berbeda sesuai dengan target umur dari calon konsumen tersebut. Di iklan yang ada di televisi mungkin dapat menggunakan model yang sesuai dengan umur para orang tua, dan jika iklan yang ada di sosial media dapat menggunakan model atau para influencer yang sedang populer di kalangan anak muda, yang dapat dikenali dengan mudah oleh para anak muda tersebut. Baik, berikutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Setiawan, NPM 17110110097, yang akan menjelaskan tentang pertanyaan pada poin 6.46. Misalkan Felicity memutuskan untuk membuat selebaran untuk ditempatkan pada mobil di sekolah menengah setempat, putuskan strategi pesan, banding, dan eksekusi yang akan Anda gunakan.
Jelaskan mengapa Anda memilih kombinasi khusus ini. Sekarang, desain selebaran untuk Felicity, Anda dapat membuat informasi kontak seperti nomor telepon, alamat, dan URL situs web. Jawabannya, dalam kasus ini saya akan menggunakan strategi pesan kognitif. Strategi pesan kognitif merupakan strategi pesan yang mengedepankan argumen rasional atau potongan informasi kepada konsumen. Jika sebuah iklan menggunakan strategi ini, pesan utama dalam iklan yang disampaikan adalah mengenai atribut produk dan benefitnya yang dapat dirasakan konsumen ketika digunakan atau dikonsumsi. Lebih dalam lagi, saya akan menggunakan strategi pesan generik, di mana pesan generik ini merupakan penyampaian pesan promosi dari atribut atau benefit produk secara langsung tanpa menunjukkan superioritas terhadap produk lain. Untuk eksekusi yang akan saya gunakan adalah eksekusi slice of life, di mana iklan yang menggunakan slice of life ini, pemasar berusaha untuk menunjukkan bagaimana sebuah produk menjadi solusi dan masalah sehari-hari yang konsumen alami. Alasan saya dalam memilih kombinasi khusus ini adalah karena Felicity memutuskan untuk membuat selebaran untuk ditempatkan pada mobil di sekolah menengah setempat untuk menarik banyaknya pengunjung sekolah menengah yang akan menyewa mobil untuk malam itu. Menawarkan ikatan antara mobil dan pakaian prom, seperti pendekatan yang logis dan menarik jika menggunakan kombinasi strategi di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Istiana, NPM 17 110 11022. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6.47. Pertanyaannya adalah, apa jenis juru bicara yang harus digunakan dalam mengiklankan pakai informal Felicity? Apakah orang tersebut akan berubah untuk masing-masing dari 3 target pasar seperti peserta prom, peserta pernikahan, dan peserta gala musim dingin? Nah, menurut kelompok kami, juru bicara yang harus digunakan untuk mengiklankan pakaian formal Felicity yaitu selebriti. Jawaban ini ada di halaman 196. Karena selebriti sendiri mampu menarik minat konsumen. Selebriti sendiri juga mampu membantu menciptakan ikatan emosional dengan mereka tersebut. Seperti ketika artis terkenal menggunakan sebuah merek tersebut akan diikuti oleh para penggemarnya. Nah, kemudian selebriti sendiri juga memiliki daya tarik fisik yang menarik, di mana biasanya memiliki tubuh yang ideal yang cocok untuk menggunakan gaun prom ataupun tuxedo. Nah, untuk masing-masing dari 3 target pasar sendiri seperti peserta seperti prom, pesta pernikahan, dan gala musim dingin bisa menggunakan satu juru bicara saja karena biasanya selebriti sudah menguasai karakteristik tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.